Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Malam, di mana melalui program Renungan Malam ini, saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap 6:30 malam, saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersyukur buat anugerah kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebelum kami beristirahat, Engkau beri kami kembali kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Itu sebabnya saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, teguhkan, kuatkan, hiburkan, dan perangi setiap hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang berjalan di jalan yang benar menuju sorga. Saudara, kita hidup di dunia ini hanya sekali dan tidak akan pernah bisa diulang sampai kapanpun. Dan kita juga hidup di dunia ini hanya sebentar. Semuanya masih seperti beberapa hari yang lalu, saudara, pengalaman-pengalaman hidup yang kita alami. Tetapi ternyata hari ini kita sudah ada pada umur kita masing-masing. Hari ini saya berumur 41 tahun. Saya masih ingat waktu saya masih kecil. Sepertinya itu masih kemarin, saudara. Tetapi semuanya sudah berlalu. Dan saya mungkin sudah lebih separuh jalan kehidupan yang saya jalani, dan hal yang pasti adalah satu saat pasti akan mengalami yang namanya kematian. Yang menjadi pertanyaannya adalah, setelah kematian kemana? Setelah kematian bagaimana? Dan apa yang harus kita pastikan dan kita jalani selama kita hidup di dunia ini, supaya kematian nanti itu sesuatu yang pasti, saudara. Kenapa? Karena di dunia ini punya moto bahwa apa yang gagal direncanakan, maka sebenarnya sedang merencanakan kegagalan. Kalau di dunia ini pun kita gagal merencanakan sesuatu dan nanti akan berakibat kegagalan, maka kalau kita belajar firman Tuhan untuk kekekalan pun demikian, saudara. Kalau di dunia ini kita tidak punya rencana dan kita tidak jalani dengan benar, maka nanti di kekekalan juga kita akan kecewa, kita akan menyesal. Itu sebabnya, saudara, saya rindu hari ini kita belajar bagaimana cara kita menjalani kehidupan kita dengan benar, sehingga jalan yang kita jalani adalah jalan yang benar menuju ke sorga. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini, saudara, adalah dari Yohanes pasal yang ke-14, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara untuk mendengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yohanes pasal 14, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah,
Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali Yesus mengajar kepada murid-muridnya tentang rumah Bapa. Dan dia menegaskan bahwa jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percaya jugalah kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, kata Yesus. Jadi Yesus mau mengajarkan bahwa di sorga itu tersedia banyak tempat. Bagi setiap manusia di bumi ini, di sorga itu tersedia tempat. Tetapi apakah semua orang akan masuk ke sorga? Tentu saja tidak, saudara. Karena orang yang melalui jalan yang ditentukan oleh Allah, itulah yang akan masuk ke sana. Saudara, seringkali kalau ada orang yang meninggal, kita mendengar bahwa telah pulang ke rumah Bapa. Sekali lagi, memang di rumah Bapa itu banyak tempat tinggal. Tetapi apakah semua orang yang meninggal pulang ke rumah Bapa? Sekalipun di dalam nisannya ditulis telah pulang ke rumah Bapa, saudara, belum tentu dia benar-benar pulang ke rumah Bapa. Belum tentu dia benar-benar pulang ke sorga yang indah, sorga yang mulia, sekalipun memang di sana banyak tempat tinggal. Itulah yang diajarkan Yesus di sini, saudara. Orang yang bagaimana supaya kita bisa kelak berada di rumah Bapa. Bagaimana kita berjalan menuju rumah Bapa, dan kelak kita benar-benar masuk ke rumah Bapa yang mulia. Saudara, Yesus menegaskan bahwa di ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Sebelumnya dia menegaskan bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Tetapi di ayat 6 juga kemudian dia menjelaskan dan menegaskan bahwa tidak satu pun yang datang kepada Bapa atau yang datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Jadi sekalipun di rumah Bapa banyak tempat tinggal, orang yang akan masuk ke rumah Bapa adalah orang yang melalui aku, kata Yesus. Karena tidak ada jalan yang lain, hanya melalui Dia. Karena Dia menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di dunia ini mungkin banyak agama yang menawarkan jalan ke sorga, saudara. Tapi dengar, agama itu adalah usaha manusia untuk mencari Allah. Kenapa ada agama? Itu merupakan usaha manusia untuk bertemu dengan Allah, untuk mencari Tuhan. Kekristenan pada dasarnya bukan sekedar agama. Karena kekristenan ada, karena ada Allah yang mencari manusia. Dia yang turun dari sorga ke bumi. Dia yang pernah datang dari sorga. Dia yang pernah datang dari rumah Bapa. Dia yang tahu jalan ke rumah Bapa. Sehingga saudara, sangat wajar kalau dia berkata bahwa tidak ada yang akan sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi sekalipun mungkin ada pengajaran-pengajaran yang berkata bahwa dengan begini bisa masuk sorga, dengan begini bisa masuk sorga. Dengar saudara, pribadi yang pernah datang dari sorga, yang hanya dia yang tahu jalan ke sorga, karena tidak pernah di dunia ini orang pernah menyatakan bahwa dia datang dari sorga kecuali Dia. Dan Dialah yang berkata, tidak akan ada yang sampai ke sorga kalau tidak melalui aku. Saudara, hari ini saya rindu kita belajar bagaimana maksud Yesus melalui Dia masuk ke sorga. Melalui Dia baru bisa sampai ke rumah Bapa. Ayat 6 dikatakan kembali saudara, kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Yang pertama ditegaskan oleh Yesus, Dialah jalan. Lalu kemudian bagian terakhir dikatakan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kenapa hanya melalui Yesus bisa sampai ke rumah Bapa? Karena Dialah jalan ke sana. Dialah jalan ke sorga. Bagaimana kita berjalan melalui Dia untuk sampai ke sorga? Di ayat 1 dan 2 dikatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Jadi bagaimana kita datang ke rumah Bapa melalui Yesus yang adalah jalan, dengan percaya kepada Dia. Lalu kemudian mulai ayat 7 dan seterusnya, di sana yang ditegaskan adalah melalui pengenalan akan Dia. Karena ayat 7 dikatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu juga telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Mulai ayat 7 ini dan seterusnya, saudara, Yesus menegaskan bahwa murid-muridnya harus memiliki pengenalan akan Dia. Jadi dua hal yang harus dimiliki, yang harus ada pada orang yang mau menuju ke rumah Bapa, yang berjalan ke rumah Bapa, di mana Yesus adalah jalan itu, adalah dengan percaya kepada Yesus dan dengan mengenal Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, mungkin yang menjadi pertanyaannya, adakah orang Kristen yang tidak mengenal Tuhan? Ada, dan mungkin sangat banyak. Dan yang menyedihkan, mungkin sebagian besar, saudara, orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ada begitu banyak orang Kristen, dia menjadi Kristen karena lahir sebagai orang Kristen. Ada begitu banyak orang Kristen, dia menjadi orang Kristen karena lingkungannya orang Kristen. Ada dia menjadi orang Kristen karena tujuan-tujuan tertentu dan sebagainya.
Tetapi orang Kristen yang sungguh-sungguh sedang berjalan di jalan menuju rumah Bapa, di mana Yesuslah jalan itu, adalah dengan percaya kepada Yesus dan dengan mengenal Yesus dengan sungguh. Yesuslah jalan itu. Untuk kita berjalan di jalan itu, kita harus percaya kepada Dia dengan sungguh, dan kita harus mengenal Dia dengan sungguh. Yang menjadi pertanyaannya hari ini, saudara, seberapa lama saudara sudah menjadi orang Kristen? Saat ini, tolong pastikan apakah saudara sudah benar-benar berjalan di jalan yang benar menuju ke rumah Bapa. Karena kita tidak tahu, saudara, sampai kapan kita hidup. Kita tidak tahu sampai kapan kesempatan kita masih punya. Selagi masih ada kesempatan, mari kita pastikan, saudara, kita sedang berjalan menuju rumah Bapa. Kita sedang berjalan di jalan yang benar. Dan untuk berjalan di jalan itu, kita harus percaya kepada Yesus dan mengenal Yesus dengan sungguh. Sudahkah saudara percaya sungguh-sungguh bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat saudara? Kalau saudara memang sudah percaya sungguh-sungguh Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka saudara juga pasti sudah percaya bahwa dosa-dosa saudara sudah Dia tanggung di kayu salib. Dan saudara juga percaya bahwa kapanpun saudara mati, saudara pasti masuk sorga, karena saudara percaya nama saudara sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Ketika saya berbicara tentang kepastian keselamatan, keyakinan bahwa kita tahu bahwa kapanpun kita mati kita pasti masuk sorga, saudara, itu bukan kepanatikan, itu bukan kesombongan, tapi itu keharusan dalam kekristenan. Satu kali, saudara, saya dimarahi oleh seorang ibu ketika saya menginjili suaminya. Persisnya sebenarnya bukan menginjili, tetapi kami diskusi tentang firman Tuhan. Dan pada saat itu saya mau memastikan keselamatan dari suaminya ini, karena suaminya ini adalah pelayan di gereja. Jadi saya berkata, "Pak, apakah Bapak sudah yakin bahwa Yesus sudah mati untuk menanggung dosa Bapak? Dan apakah Bapak sudah yakin bahwa nama Bapak tertulis dalam kitab kehidupan? Dan apakah Bapak sudah yakin bahwa kapanpun Bapak dipanggil Tuhan, Bapak pasti masuk sorga?" Ketika saya berbicara begitu, saudara, istrinya yang duduk tidak jauh dari dia marah kepada saya. Dan istrinya ini berkata, "Itulah orang-orang Kristen yang sombong. Mana bisa kita tahu kita sudah selamat atau tidak? Mana bisa kita tahu kita masuk sorga atau tidak?" Ketika saya dengar itu, saudara, saya sangat sedih. Kenapa? Karena iman dalam Kristus itu adalah kepastian. Iman dalam Kristus itu bukan mudah-mudahan, bukan untung-untungan, bukan coba-coba. Tapi iman di dalam Yesus itu adalah iman kepastian. Dan kalau hari ini saudara belum pasti apakah nama saudara sudah tertulis di dalam kitab kehidupan, malah sebaliknya saya pastikan nama saudara belum ada di sana. Kenapa? Karena yang akan membuat nama saudara tertulis dalam kitab kehidupan adalah keyakinan saudara, bukan siapapun, tetapi keyakinan saudara kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Itulah yang memastikan nama saudara tertulis dalam kitab kehidupan. Tetapi kalau saudara sendiri tidak pasti, tidak yakin, maka itu merupakan kepastian bahwa nama saudara tidak tertulis di sana. Jadi iman kekristenan saudara bukan, sekali lagi, bukan iman kesombongan, bukan kefanatikan ketika saya berkata kita harus tahu pasti bahwa nama kita sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Kita harus tahu pasti bahwa kita sudah pasti masuk sorga. Kita pasti masuk ke rumah Bapa ketika satu saat kita menyelesaikan perjalanan hidup kita di dunia ini.
Kita harus percaya bahwa Yesuslah juru selamat kita, bahwa Dia telah menebus kita, saudara. Dia menanggung dosa kita di kayu salib. Kita mengenal Dia sebagai juru selamat kita. Kita mengenal Dia sebagai Tuhan kita. Dengan iman dan pengenalan akan Yesus, maka kita sedang berjalan di jalan menuju rumah Bapa, karena Dialah jalan itu. Dan kalau kita berjalan di jalan itu, maka kita pasti akan sampai ke rumah Bapa, karena dikatakan, akulah jalan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Kalau Dialah jalan, dan jalannya supaya kita berjalan menuju rumah Bapa adalah dengan percaya kepada Dia, dengan mengenal Dia. Maka hari ini kalau saya dan saudara percaya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita sedang berjalan di jalan menuju rumah Bapa, dan kita pasti sampai di rumah Bapa. Pastikan saat ini saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Pastikan saat ini saudara mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kemudian saudara, selanjutnya Yesus menegaskan di ayat 6 itu, kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Lalu yang kedua, akulah kebenaran. Lalu lanjut kembali, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Untuk sampai kepada Bapa, kita harus melalui jalan itu dengan percaya dan mengenal Dia. Dan untuk sampai kepada Bapa, kita harus melalui Dia yang adalah kebenaran. Karena tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia yang adalah kebenaran. Artinya apa saudara? Bahwa untuk sampai kepada Bapa kita harus melalui Dia yang adalah kebenaran. Atau dengan kata lain, kita harus mengalami kebenaran. Kita harus dibenarkan oleh kebenarannya. Setiap kita sudah berdosa saudara. Adakah saudara saat ini yang berani berkata bahwa saudara tidak berdosa? Setiap kita sudah bergelimang dosa. Malah saat ini kalau saya bertanya berapa banyak dosa yang saudara lakukan satu hari saja, baik itu dosa perkataan, baik itu dosa pikiran, baik itu dosa perbuatan, dan sebagainya dan sebagainya. Bisakah saudara hitung seberapa kali saudara berdosa dalam satu hari saja? Saya tidak berani mengatakan saudara, karena hampir-hampir tidak bisa dihitung setiap kali, setiap hari dosa-dosa yang kita perbuat kalau kita jujur. Saudara, dan sorga itu adalah sorga yang mulia. Tidak ada satu dosa pun yang bisa masuk ke sana. Itu sebabnya kita harus dibenarkan dulu, baru kita bisa masuk ke sana. Dan Yesuslah kebenaran itu. Mungkin ada pengajaran yang mengatakan saudara bahwa nanti akan ditimbang kebaikan kita dan dosa kita. Kalau kebaikan kita lebih besar, maka kita akan masuk sorga. Tapi kalau dosa kita lebih besar, maka kita akan masuk neraka. Itu logika yang salah saudara. Itu pengajaran yang salah. Saya bawa ke logika kehidupan sehari-hari saja. Sekali lagi saya percaya semua kita setuju bahwa sorga itu sempurna. Nah sekarang saya memberi satu contoh. Satu kali saya datang ke rumah saudara. Saya bawa 9 anggota saya yang lain, sehingga kami semuanya adalah 10 orang. Dan dalam perjalanan ke rumah saudara, kami kehujanan, sehingga kami kedinginan, kelaparan, dan kebetulan belum makan. Padahal udah lewat jam makan. Dan waktu itu saudara sangat senang ketika saya datang ke rumah saudara. Saudara salam saya dan saudara bilang, Pak Pendeta, selamat datang di rumah saya. Lalu kemudian akhirnya saudara bertanya, apakah Bapak dan teman-teman sudah makan? Lalu saya dengan jujur berkata, belum, kami belum makan. Tetapi pada hari itu saudara tidak punya persiapan apa-apa di rumah. Tapi kebetulan ketika saudara buka kulkas ada 10 telur ayam di sana. Lalu kemudian saudara dengan cepat-cepat mengambil ke-10 telur ayam itu, karena kebetulan kami juga 10 dalam rombongan ini. Dan kemudian saudara ambil mixer dan saudara ambil
tempat untuk mengaduk telur ini. Lalu kemudian saudara pecahkan telur itu satu-satu dan saudara aduk dengan mixer. Satu saudara pecahkan baik, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan. Telur itu semuanya baik sampai yang ke-9. Tapi ketika saudara pecahkan yang ke-10, ternyata telur yang ke-10 itu busuk, berulat, bau, dan sudah hitam. Saya mau tanya, berapa telur yang busuk? 1. Berapa telur yang baik? 9. Ketika itu semua tercampur dalam satu tempat, sekarang saya mau tanya, berapa yang busuk? Semua. Layakkah itu disajikan? Tidak. Sudah bau, sudah busuk, itu tidak layak disajikan. Saudara, satu saja dosa di dalam hidup kita, sekalipun ada sejuta kebaikan, ketika ada satu saja dosa bercampur dengan kebaikan kita di dalam kehidupan kita, maka segala kebaikan itu sudah kotor, busuk, dan bau di hadapan Tuhan. Dan satu dosa saja tidak layak untuk masuk ke sorga, karena sorga itu sempurna. Dengan perumpamaan ini, saudara, dengan contoh ini, saya pastikan tidak akan ada orang yang masuk ke sorga dengan kebaikan, karena tidak mungkin satu dosa pun masuk ke sana. Sorga itu kudus, sorga itu sempurna. Karena itulah Yesus turun ke dunia. Karena itulah Yesus tinggalkan sorga dan terlahir ke dunia dan mati di kayu salib. Supaya apa, saudara? Supaya saya yang mau percaya kepada Dia, yang mau mengenal Dia, dibenarkan. Karena sekali lagi tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus yang adalah kebenaran. Untuk aku sampai kepada Bapa, aku harus dibenarkan terlebih dahulu. Karena aku orang yang bergelimang dosa, saudara. Tidak terhitung dosa-dosa yang aku lakukan di dalam hidupku. Itu sebabnya aku harus dibenarkan. Coba saudara bayangkan seberapa banyak dosa saudara. Sekali lagi, kita tidak akan berani menghitung dosa kita, saudara. Seandainya dosa kita 3 saja satu hari, saudara, 3 saja satu hari, pagi, siang, dan malam, 3 saja, maka 1 bulan dosa kita sudah menjadi 90. Dan 1 tahun dosa kita adalah 1080. Kita genapkan jadi 1000 dosa kita. Lalu kemudian kalau kita mau berumur 100 tahun, berarti 100.000 dosa. Kalau 80 tahun berarti 80.000 dosa. Dengan perumpamaan ke-10 telur tadi, saudara, kalau satu saja dosa kita sudah mencemarkan seluruh hidup kita, 3 saja dosa kita satu hari, sepanjang hidup kita sudah seumur kita itu jumlahnya, saudara. Kalau 60 tahun berarti 60.000. Saya coba membawa saudara membayangkan, saudara tahu kertas yang begitu tipisnya, 1 lembar. Dan coba kalau kertas itu yang tipis itu menjadi 1 rim, di mana 1 rim itu adalah 500 lembar. Bukankah begitu tebalnya? Itu masih 500 lembar. Bagaimana kalau 100.000, saudara? Berapa rim itu dan seberapa tebal itu? Sekali lagi saya menegaskan, dosa kita sungguh-sungguh tidak terhitung dan tidak terhingga. Dosa kita begitu bergelimang, saudara. Dan tidak mungkin kita masuk sorga dengan kebaikan kita kalau dosa kita begitu bergelimang. Itu sebabnya Yesus berkata, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Dan Dia adalah kebenaran. Artinya setiap orang yang mau sampai ke rumah Bapa harus melalui Yesus yang adalah kebenaran dan harus dibenarkan terlebih dahulu. Bagaimana untuk kita mengalami kebenaran di dalam Yesus? Sekali lagi, percayalah kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kenallah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Kemudian yang ketiga, saudara, masih ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Kedua, akulah kebenaran. Dan yang ketiga, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Dan yang ketiga yang dia tegaskan adalah bahwa dialah hidup. Artinya orang yang mau sampai ke rumah Bapa harus terlebih dahulu melalui Dia yang adalah kehidupan. Atau dengan kata lain, harus mengalami kehidupan melalui Dia, yaitu kehidupan yang kekal. Saudara, ketika Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, Dia memberi perintah bahwa semua pohon yang ada di buah pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan, kecuali pohon yang ada di tengah-tengah taman ini, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Buahnya tidak boleh kamu makan, nanti kamu mati, kata Tuhan. Dan pada saat itu akhirnya mereka, Adam dan Hawa, memakan buah itu. Pertanyaannya, apakah mereka mati? Secara jasmani tidak, tetapi secara rohani, ya, mereka mati di hadapan Tuhan. Dan orang yang bisa masuk sorga itu adalah orang hidup. Rohnya sudah dihidupkan lagi. Karena tidak ada yang bisa sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui Yesus yang adalah kehidupan. Artinya harus dihidupkan oleh Yesus Kristus, yaitu melalui kematiannya di kayu salib, kita dihidupkan. Bagaimana supaya kita dihidupkan kembali? Percaya kepada Dia dan kenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka dengan demikian kita mengalami kehidupan. Saudara, sekali lagi saya mau menegaskan firman Tuhan. Hidup kita di dunia ini begitu singkat. Hidup kita hanya sekali. Dan satu saat kita akan mengakhiri semua. Dan saat kita mengakhirinya, mungkin di nisan kita akan ditulis oleh orang-orang yang kita tinggalkan bahwa telah pulang ke rumah Bapa Sianu. Nama kita ada di situ. Tapi yang menjadi pertanyaannya nanti adalah, apakah pada hari itu nanti kita benar-benar pulang ke rumah Bapa? Hari ini kepastiannya, saudara, bukan nanti. Hari ini kita harus memastikan apakah nanti kita pulang ke rumah Bapa atau tidak. Bagaimana caranya supaya nanti kita benar-benar pulang ke rumah Bapa? Yesus berkata, tidak ada yang sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Dan Dia berkata bahwa Dialah jalan, Dialah kebenaran, Dialah kehidupan. Artinya untuk sampai ke rumah Bapa kita harus melalui ketiga hal ini. Melalui jalan ke rumah Bapa, yaitu Yesus Kristus. Melalui kebenaran di dalam Yesus Kristus, artinya kita dibenarkan oleh Yesus. Melalui kehidupan di dalam Yesus Kristus, artinya kita dihidupkan. Yang sebelumnya mati oleh dosa, tapi dihidupkan oleh karena penebusan yang dikerjakan oleh Yesus di kayu salib. Bagaimana caranya kita berjalan di jalan itu? Bagaimana caranya kita dibenarkan oleh Yesus? Dan bagaimana caranya kita dihidupkan dari kematian oleh dosa? Dengan cara percayalah kepadaku, kata Yesus, dan kenallah Dia. Itu yang dibahas, saudara, di ayat 1 sampai ayat yang ke-5, dan kemudian ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Percaya kepada Yesus dan kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dengan demikian kita berjalan di jalan yang benar menuju sorga. Maka dengan demikian kita sudah dibenarkan dari dosa-dosa kita. Maka dengan demikian kita sudah dihidupkan dari kematian oleh karena dosa. Pertanyaannya yang terakhir, apakah saudara sudah percaya dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Pastikan hari ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah setiap saudara yang mendengarkan video renungan ini malam hari ini, iman saudara dibangkitkan. Saudara percaya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saudara kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Maka dengan demikian, saudara berjalan menuju jalan ke sorga. Dan saudara dibenarkan menuju jalan ke sorga. Dan saudara dihidupkan menuju jalan ke sorga, yaitu Yesus. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan. Kita raih janji firman Tuhan. Kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur. Di
di mana firman-Mu telah menegaskan dan mengingatkan kami kembali bahwa untuk kami kelak bisa sampai ke rumah Bapa, kami harus melalui Yesus, karena hanya Yesuslah jalan ke rumah Bapa. Hanya Yesuslah kebenaran menuju rumah Bapa. Hanya Yesuslah kehidupan menuju rumah Bapa. Dan hari ini firman-Mu menegaskan kepada kami harus percaya dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Maka dengan demikian kami berjalan di jalan yang benar. Maka dengan demikian kami dibenarkan. Maka dengan demikian kami dihidupkan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami mau terapkan firman-Mu dalam hidup kami, dan kami mau raih janji firman Tuhan kelak. Kami akan sampai di rumah Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa, dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa, teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagi-Mu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu.
Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit. Ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit. Dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepada-Mu.
Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan, kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini, kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali dalam nama Yesus. Penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagimu Bapa, dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tengking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah lambung anak-anak-Mu, pencernaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tengking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa, normalkan kembali ginjal anak-anak-Mu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-Mu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar. Sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditengking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara.
supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian, mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tangan-Mu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anak-Mu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anak-Mu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anak-Mu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan, kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi mereka di dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk usaha, bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu melihat
bisnis anak-anakmu dibangkitkan, pekerjaan anak-anakmu dibangkitkan, usaha anak-anakmu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anakmu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa, ya Tuhan, berkati profesi anak-anakmu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan, tolong anak-anakmu, ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anakmu, berkati mereka di dalam pertanian mereka di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani, ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan, tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Para medis juga, Tuhan, yang campur tangan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan, tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anakmu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu, ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anakmu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan, tolong anak-anakmu, ya Tuhan, yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anakmu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup, ya Tuhan, membuka jalan bagi anak-anakmu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anakmu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anakmu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anakmu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami. Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju, ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini, Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia, ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia
dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong, berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong Indonesia, Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gerejamu yang ada di bangsa ini, karena gerejamu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gerejamu, supaya gerejamu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan, berkati gerejamu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan, semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksimu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel Renungan Malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silakan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.